Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung waktu kalian saat mendengarkan podcast ini. Kembali lagi ke podcast JFC dengan tema Overcome Quarter Life Crisis and Find Your Purpose. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan salah satu kakak alumni kita yang cantik. Nah, gimana kalau kita sapa dulu kali ya, kayaknya. Halo, Kak. Halo Kak. Hai semuanya. Apa kabar nih, Kak? Semoga baik-baik aja ya. Ya, puji Tuhan baik sih. Tenggat lah, pasti baik-baik aja nih guys. Kan apa kabar semuanya? Apa kabar guys? Baik juga Kak. Yang lain gimana kabarnya? Baik banget, yang di sini baik banget, parah. Oke. Untuk di episode podcast kali ini, aku nih nggak sendirian aja nih. Aku ditemani oleh dua orang teman aku, ada Nicholas dan Sani. Halo Nicholas, halo Sani. Halo Jennifer. Halo. Oke. Mungkin kita bisa langsung aja ya. Pernah gak sih kalian merasa kalau hidup ini tuh kosong, gak berarti, dan merasa kalau kalian kehilangan arah dan untuk menghadapi masa depan kalian? Hal ini merupakan suatu hal yang sangat wajar kok dalam hidup. Di masa dewasa muda seperti kita pada saat ini, lumrah terjadi kosongan makna hidup. Hal ini biasa disebut dengan quarter life crisis. Oke, mungkin di sini buat pengertian dari life crisis sendiri, bakal dibahas lebih lanjut nih bersama Kak Hana. Karena kayak quarter life crisis nih kayak gue juga. Oh, kalau gue sih life crisis itu yang gue ngerti ya, yang gue pernah juga. Quarter life crisis itu merupakan ilmu psikologi yang mengacu pada kondisi emosional. Jadi kondisi emosional yang biasa dialami dengan umur-umur kita nih. Dan namanya ya quarter life crisis ya. Quarter tuh kayak seperempat abad, berarti sekitar 25 tahun. Berarti umur-umur 20-30 tahun tuh. Dimana mungkin ada yang cemas, ada yang langsung kayak mulai lihat, aduh ternyata aku tuh nggak bisa kayak gini. Mulailah meragukan kemampuan diri kamu dan juga mulai bingung nih future aku kayak gimana ya. Nah itu sih guys kalau yang aku pernah denger ya, dan mungkin aku juga ya, dan aku pernah alami sih pastinya quarter life crisis ini. Gimana nih kalau teman-teman yang lain? Kalau aku ya, kalau aku sendiri dari quarter life crisis nih yang paling jelas ya yang aku alamin pasti jelas tuh. Aku ada sedikit, nggak sedikit sih, pasti sering tentang kayak overthinking gitu. Overthinking tentang masa depan, tentang apa sih yang bisa aku lakuin sekarang. Aku udah ngeliat orang lain udah di atas, aku bingung mau ngapain gitu. Lebih ke overthinking aja sih quarter life crisis ini. Mungkin yang lain ada juga quarter life crisis mungkin selain tentang overthinking. Ya sama, aku juga kayak Nicholas gitu. Aku juga pernah mikir overthinking gitu tentang banyak hal gitu kan, kayak bisa nggak sih aku survive kayak gitu di tengah kayak masa pandemi kayak gitu. Terus nanti aduh bisa nggak sih ini aku kuliahnya kayak gitu dengan hasil yang memuaskan. Itu juga aku juga suka mikirin kayak gitu, bisa nggak sih nanti bahagiain orang tua. Seperti itu sih kalau misalnya aku overthinking. Mungkin kalau dari Sani. Kalau dari aku sendiri, aku juga pernah tuh ngalamin namanya overthinking. Kalau sampai saat ini masih sering sih, cuman kalau yang paling parah itu dulu waktu sebelum masuk di UNUT ini, di kuliah ini, aku waktu masa-masa bingung waktu tuh sering banget overthinking. Tapi puji Tuhannya sih udah mulai bisa teratasi gitu. Wow, jadi kita semua pernah ya overthinking ataupun ya karena kan quarter life crisis ini dari sini tuh, hati, dari pikiran, berarti dalam internal kita. Dan kalau dibilang tadi kan itu lumrah banget, so itu something yang biasa, common, semua orang pasti mengalaminya. Tadi kayak teman-teman bilang dari perkuliahan, terus overthinking tentang future-nya gimana, terus tentang banyak hal deh dalam kehidupan, bahkan kemampuan kita mempertanyakan pada diri kita sendiri, kayak aduh kok gue nggak sekeren orang ini ya. Pasti wah gimana nih teman-teman kalau misalnya pernah kayak gitu, biasa kan ngapain aja overthinking, terus ngapain tuh biasa itu kan ada outcome-nya tuh, ngapain aja biasanya kalau overthinking mulai saat itu melanda ya. Gimana teman-teman? Aku Boleh kayak ketika lagi overthinking tuh yang pasti ya mungkin kan temen laki-laki semua nih. Jadi
pasti ada dong sesi momen curhat di tol gitu. Dan biasanya sih apa yang kita lakuin kalau kita lagi curhat dan kebetulan curhatnya bad gitu, jelek, nggak ada yang bagus yang bisa diceritain, pasti kita melakukan peralihannya kayak alkohol lah, mungkin merokok salah satunya biar ngilangin stres, terus ya sejenis-jenis mungkin yang mungkin beberapa tidak bisa disebutin gitu kan. Kalau yang lain mungkin ada outcome yang beda kalau dari kalian laki-laki. Kalau misalnya aku sendiri sih biasanya kalau lagi overthinking gitu apa namanya ya pokoknya atau nonton series yang lain gitu pokoknya sampai lama kayak gitu kan, tapi akhirnya juga tetap merasa sepi, tetap masalah itu tetap ada gitu, jadi tetap overthinking kayak tetap aja masalah itu nggak terselesaikan seperti itu sih. Kalau Sani gimana tuh Sani? Iya, aku sama sih kayak Kak Jen, kalau misalnya lagi overthinking, aku biasanya ke nonton Netflix gitu juga. Ya paling parahnya itu ya kalau aku ke mental health sama itu tuh aku ke insomnia. Jadi malam tuh bisa nggak tidur sehari itu bisa. Nah itu kayak menurut aku pengaruh fisik juga kan itu. Jadi dan udah coba diatasi, tapi yang endingnya kalau kita ke Netflix lagi ya dengar musik doang kayak kurang sih menurut aku gitu sih dari aku. Kayak ketika udah ngelakuin outcome gitu yang gak jelas, kayak pasti setelah melakukan hal-hal yang minum-minum dan segala macem, kayak ujungnya kenapa kita makin jenuh gitu ya nggak sih kalian juga kan? Mungkin dari Kak Hana bisa nambahin sesuatu, ada saran? Yes, benar. Thank you teman-teman. Jadi emang ya overthinking tuh pasti hal yang biasa banget. Maksudnya semua pasti pernah nih overthinking. Dan tujuannya pasti gimana caranya menghilangkan si overthinking ini ya nggak sih? Tadi ada yang dengan cara-cara kalau cowok beda, kalau cewek-cewek beda, chill gitu kan, nonton K-drama, nangis-nangis sendiri. Tapi atau nggak misalnya cowok-cowok ada yang minum, ada yang ngerokok. Tapi coba deh teman-teman pikirkan nih kembali ya. Ternyata setelah kamu overthinking dan kamu melakukan aktivitas apapun untuk mengurangi hal itu, pertanyaanku nih buat kalian, apakah overthinkingnya berkurang atau justru bertambah? Coba teman-teman. Bertambah. Kalau Jennifer? Banyak pikiran. Iya Kak, jadinya bertambah Kak. Kak Sani gimana San? Iya, pasti banget bertambah Kak, bukan berkurang. Ternyata nggak menghasilkan apa-apa ya, justru kita kira dengan overthinking yaudah gue pikirin dulu sekarang gitu kan. Nah ternyata nih aku bener-bener kayak ternyata kalau misalnya kita mikirin, aku pernah baca soalnya kalau misalnya kita mikirin itu nggak menambah apapun dalam kehidupan. Kayak ternyata dengan lu semakin memikirkan hal itu nggak akan menambah umur kamu. Tadinya Tuhan bilang yaudah karena kamu mikirin overthinking gue tambah deh umur lo di bumi gitu kan, ternyata kagak gitu, masih tetap aja masalah banyak. Dan ternyata jadi sedih nggak sih, makin capek, pikiran juga makin gak karuan. Dan pastinya nih buat kita yang masih kuliah ini, time management kita langsung berantakan, iya nggak? Pada kayak gitu nggak sih guys teman-teman? Wah langsung kalau berantakan susah banget ya, absen susah, tugas gimana, dosen-dosen lagi kan, gimana teman-teman? Sanjen. Iya Kak, bener banget yang tadi Kakak bilang itu kan, khususnya buat time management gitu kan, karena udah stres banget, jadi kayak gitu kayak aku tuh. Nah, jadi kan kita juga udah melihat nih kan, out dari sisi eksternalnya tadi kan gitu, maksudnya kayak banyak banget nih orang-orang tuh yang untuk mengurangi overthinkingnya kayak gitu akhirnya jatuh ke hal-hal seperti narkoba, rokok, alkohol, atau bisa juga kayak di nonton gitu kan. Tapi dengan semua hal yang sudah dilakukan itu juga sama aja, kita nggak mendapatkan jawaban gitu loh, kayak tetap aja merasa kosong dan juga malah masalahnya bisa bertambah kayak gitu kan. Nah aku pengen kalau misalnya dari sisi internalnya nih, dari perspektif rohaninya gitu mungkin Kak, ada kita pandangan Alkitab ya secara khusus itu membahas mengenai overthinking tersebut?
Thank you Jennifer. Bener banget teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh kadang-kadang berpikir, aku tuh dulu kayak gitu juga ya. Jadi aku berpikir, gimana caranya nih biar aku bisa nyelesain, dan aku berusaha dengan kayak teman-teman tadi, nonton lah, ngapain lah, pokoknya gimana cara biar aku lupa gitu. Ternyata makanya teman-teman tadi jawabnya bertambah, justru makin banyak dan dia bercabang guys, kayak rambut gitu kan. Langsung aduh capek banget kayak di hidup ini langsung kan, udah mikirin banyak hal yang lainnya gitu. Nah, kemudian aku mikir, ternyata kita tuh ngapain sih susah-susah mikirin eksternalnya gitu. Padahal yang kita perlu perbaiki ya dalam kita, diri kita ini, internal kita. Dan pastinya firman Tuhan juga ada ngomong nih. Dibilang, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dengan doa dan ucapan syukur. Nah, aku suka kenapa? Karena di ayat Filipi 4 ayat 6 itu ngomongnya hal seperti itu. Janganlah khawatir, jangan mikir-mikir terlalu susah. Gak usah mikirin yang lo gak perlu pikirin. Nah, baru ayat 7-nya, damai sejahtera Allah. Nah, sekarang kita pasti pengen dong punya damai sejahtera, ya gak sih? Pengen gak sih ngadepin masalah tapi kita bisa kuat? Nah, gimana caranya kalau lo masih khawatir, tapi lo berharap pada damai sejahtera? Gak bisa kan? Gak mungkin lah ayat 7 tuh ada kalau ayat 6-nya lo gak lakuin. Jadi setelah itu gue belajar, ngapain gue pikirin, ya nggak sih teman-teman? Ternyata overthinking tuh ya jangan di thinking over it aja, jadi get it over aja, sana pergi jauh-jauh, gitu sih, secara simpelnya. Gitu teman-teman, gimana nih? Juga aku sama, karena aku juga pernah baca nih Kak dari Kierkegaard mengenai lompatan iman, aku bacain pada. Nah, Kierkegaard sendiri ini meyakini bahwa sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia tidak bisa lepas dari sosok transcendental sehingga butuh sosok yang infinite. Dengan bergantung pada Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang genap dan bertumpu pada kehendak Tuhan. Seorang sosok filsuf Kierkegaard aja nih mengimani bahwa kepenuhan kemanusiaan adalah ketika seorang hidup di dalam Tuhan. Nah, apalagi kita nih guys, ya nggak sih Kak Nicholas? Nah, iya itu juga maksudnya kayak nggak harus selalu dari eksternal kan, pasti apa sih maksudnya harus ada yang dari internal juga loh. Kenapa nggak ingin dicari dari internalnya dulu gitu? Kayak rohani. Mungkin Kak Hana punya salah satu ayat firman sebagai referensi buat kita nggak sih? Yes, thank you. Dan bener banget, jadi kalau tadi aku dengar tentang Kierkegaard, oh iya bener nih, keinget nih ada ayatnya di Galatia 2:20. Dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi teman-teman tadi kayak dibilang tentang Kierkegaard itu, dan kita perlu perspektif rohaninya ya, bahwa kalau Tuhan dalam kita itu beda banget, itu life changing. Kayak tadi tuh si Kierkegaard itu dia filsuf ya, terkenal. Nah, dia sendiri pun buat leap of faith. Dia lompatan iman. Berarti dirinya dia yang biasa aja, sekarang dia tahu, source utamanya ya dari Tuhan. Kita nyari kemana-mana, lo keliling-keliling gitu, lo pakai cara apa aja dengan cara dunia yang dunia offers, ternyata salah caranya Bray gitu. Bukan ini caranya, Tuhan bilang sini cari gue gitu. Jadi benar-benar kalau kita hidup dalam Tuhan, pasti kita tahu nih caranya biar bisa survive walaupun lagi quarter life crisis gitu teman-teman. Nah, aku setuju banget sih apa yang tadi Hana udah sampaikan gitu kan. Kita diingatkan lagi di ayat itu, dimana ya betul kayak gitu, hidup sebagai orang percaya ini bukan punya kita lagi, tapi udah ada Tuhan Yesus, udah ada Roh Kudus gitu kan. Jadi kita sebagai orang percaya kita harus hidup sesuai dengan perkataan dan firman Tuhan. Untuk mengatasi quarter itu ada tipsnya gitu nggak sih Kak buat kita supaya berhenti nih dari mengalami quarter life tersebut. Terus gimana sih purpose untuk kehidupan ini? Mungkin Kakak bisa boleh share beberapa tips. Seneng banget kita bisa ngobrol. Nah, aku tuh pernah ngalami namanya quarter life crisis ini, dan membuat aku berpikir, Tuhan capek banget gitu ya, kalau ke gaya sekarang tuh kayak sedih, semua capek hidupnya gitu, padahal kayak gue udah cobain terbaik deh gitu kan. Dan satu hal, ingat bahwa ternyata Tuhan gak mungkin bawa kita sejauh ini sampai umur segini hanya untuk ngecewain lu gitu loh. Gak mungkin banget. Dan ternyata ada cara-caranya guys. Tuhan tuh punya rencana yang indah buat hidup kita semua. Buat semua yang lagi dengerin podcast ini, Tuhan punya rencana buat hidup kamu. So, thank you for not giving up, guys. Nah, steps kita bisa bertahan nih. Karena masalah nggak mungkin habis ya, guys. Selama kita injak bumi, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Tapi gimana caranya
supaya kita bisa bertahan walaupun lagi hadapin crisis ataupun any other crisis. Yang pertama nih, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Itu tuh, step harus berhenti. Karena gini ceritanya, kamu lagi ada quarter life crisis dan kamu memilih untuk mikirin ya. Tapi kamu purpose. Gimana caranya kamu bisa fokus ke your purpose dalam hidup kalau kamu sibuk ngurusin hidupnya orang lain? Dan kamu nggak mengubah cara berpikir kamu. Akhirnya kenapa sih pernah dong di sini ya scrolling TikTok, scroll media dari pagi sampai pagi lagi ya kan, kirain udah malam kan, tiba-tiba ntar lagi udah kuliah, udah masuk mulailah di Zoom atau di Google Meet gitu kan, aku absen bla 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 gitu, alik gue tidur gitu kan. Nah ternyata teman-teman tahu nggak sih, karena kita ngurusin hidup orang, akhirnya kita waste time. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat kita jadi membandingkan diri karena orang lain, bukan karena gara-gara sosmed nih, udahlah gue hapus aja nih APK-nya gitu kan. Padahal kita sendiri yang ngatur waktu, kita sendiri yang mau ngomongin orang bla bla. Padahal kita juga bisa beda sama Jennifer juga, bahwa hidup kita bukan miliknya dia ataupun siapapun yang kita sayang cinta gitu, bukan, tapi Tuhan. Hidup kita milik Tuhan, harusnya kita pakai caranya dia. Tuhan juga bilang kok ada roh ketertiban. Itu ada tuh di 2 Timotius 1:7. Ada roh ketertiban. Jadi sebenarnya kita bisa kok tertipin waktu kita dan gak usah bandingin diri kamu sama orang lain. Nah buat apa kita bandingin kalau ujung-ujungnya kita gak growing, kita gak glowing. Ya kan guys? Guys, itu yang pertama. Nah, kemudian juga nih aku diingetin di Yeremia 29:11 kalau Tuhan tuh punya rancangan. Coba di sini yang pengen nggak sih kalau kehidupan kamu tuh udah tertata rapi sampai future kamu nanti, siapa yang pengen? Aku pengen sih. Semua pada pengen ya. Wah, pengen banget pasti. Nah, dan Tuhan tuh bilang dia punya rancangan yang indah dan penuh pengharapan dan penuh damai sejahtera. Tujuan orang punya duit buat apa sih? Pengen main saham dan investasi buat apa sih? Kayak biar apa? Biar lu seneng kan? Tujuan itu kan, biar lu bahagia kan. Tapi kalau dalam Tuhan, bukan cuma kebahagiaan dikasih, damai sejahtera, sukacita. Dan itu bukan dari dunia ini guys. Itu bukan dari dunia ini. Jadi yang pertama, stop banding-bandingin diri kamu sama orang lain. Tapi mulai fokus ke yourself. What should we do? Mulai manage your time. Karena waktu kamu udah mulai time manage, kamu punya waktu, kamu tahu, oh Tuhan tuh pasti pengen aku lakukan hal ini. Di situ kamu akan nemuin tuh potensi kamu apa. Waktu kamu legali tuh diri kamu tuh bisa ngapain aja, kamu akan ketemu skill kamu. Di situ pasti kamu akan nemuin purpose kamu dalam kehidupan ini. Tapi kalau kerjaan yang bandingin sama orang lain, ya kamu bantuin dia doang gitu. Diri kamu sendiri nggak glowing, nggak growing. Jadi pasti pengen dong. Ya gitu guys. Gue juga mau sharing juga gitu kan, kayak ya main Instagram, sosmed gitu kan. Kadang ngeliat tuh akun-akun motivasi itu bilang di umur 25 tahun kamu sudah harus dapat 600 juta dalam satu rumah. Kayak what the fuck, gue masih kuliah gitu. ngeliat motivasi kayak gini tuh bukan motivasi namanya ya kan. Tapi bener sih, kadang kalau ngeliat orang punya luxury cars, luxury house segala macem, emang bener sih yang dibilang Kak Hana, nggak usah banding-bandingin sama orang lain dah kalau belum mau gerak. Ada dong pastinya, thank you, bener banget ya. Nah yang kedua adalah miliki saat teduh. Saat teduh itu apa sih? Sate, bukan sate ayam, sate kambing dan teman-temannya guys. Tapi saat yang aku maksud adalah saat teduh, berarti saat kita bisa hidup dengan Tuhan. Jadi saat teduh itu bukan waktu yang sisa. Jadi kayak ya udah dah, karena udahlah mumpung gue belum ngantuk, ya udahlah gue baca Alkitab, kagak guys. Tapi waktu yang emang udah set di alarm kamu, kalender kamu atur jam segini 30 menit aja deh gue akan baca firman. Lo belum bisa baca 1 pasal, lo baca 1 ayat. Kalau lo susah, download dah aplikasinya, ambil verse of the day. Cukup lo baca, lo ilhami, terus lo mikir Tuhan ngomong apa ya dari sini. Oh jadi gue harus kayak gini-gini, komitmen lo apa, selesai. Yang penting lo ada firman. Karena kalau lo gak ada waktu sama Tuhan, kesannya kayak gini deh. Misalnya nih, ada yang lo lagi suka, ada yang lo sayang, lo cinta gitu, tuh orang tua, atau siapapun itu ya, yang dalam hati, yang membuat hati galau kadang-kadang. Nah, bayangkan aja, kalau orang yang lo sayang, lo bilang kayak gini, yaudah kalau gue ada waktu ya, gue hubungin lo. Lah, ngapain dia ntar? Dia marah lah sama lo ya kan? Lo mana mau juga sebaliknya terjadi sama hidupan lo sendiri. Makanya, Tuhan pun juga sama.
Tuhan cinta mati sama kita. Tuhan Yesus tuh cinta mati, bahkan dia mati kayak salib buat hidup kita berharga. Jadi, kalau yang pertama, lu masih bandingin diri sama orang lain, berarti lu gak melihat diri lu juga berharga. Dan yang kedua, kalau lo gak miliki saat teduh, gimana cara Tuhan mau ngomong lebih ke lu buat kasih tahu lu berharga dan lu bisa lakukan ini. Karena Tuhan mau nguatin lu semua di sini. Tuhan mau nguatin kita. Untuk hadapin kehidupan ini, gak bisa sendiri guys. Jadi justru gak apa-apa kalau kamu lagi lemah, cari Tuhan. Di saat kelemahan kamu ada, di situ kekuatan Tuhan akan bekerja. Jadi kalau mau dapat masa depan cerah, kayak di Yeremia 29 tadi, lihat ayat 12-14-nya, cari aku. Dan Tuhan bilang apa baiknya? Kamu akan menemukan aku. Walaupun kamu berdosa, kamu minta ampun sama Tuhan, kamu cari dia mau kok ngomong sama kamu. Itu. Jadi yang pertama, stop banding-bandingin diri. Kedua, miliki saat teduh untuk ngobrol sama Tuhan. Gitu guys. Boleh itu udah nambahin gak sih? Boleh banget lah guys. Kita kan ngobrol-ngobrol. Tadi kan selain ngebandingin diri sama, nggak boleh ngebandingin, saran gua ya, cari circle yang suportif, dimana teman-teman lu tuh mengeduk kerohanian lu sendiri buat iman, gitu. So, nggak sering-sering, tapi sedikit yang berquality time gitu. Contohnya sih kayak gitu, jadi kayak ketika gua nongkrong, iman gua masih bisa bertambah. Kita nggak ngebahas yang cuma dunia, omong kosong dan segala macam, tapi saling membangun kerohanian kita gitu. Kalau dari gue sih, kalau bisa tambahin circle yang suportif lah buat diri lu sendiri. Mungkin ada saran yang lain dari? Kalau aku juga mau nambahin satu lagi nih. Aku mau ini, selain kita punya circle yang sportif, kita juga harus itu self love. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Kita harus belajar gitu kan, untuk manusia itu merupakan yang sangat baik dibandingkan ciptaan lainnya gitu loh. Itu di citra kita sebagai manusia itu kita merupakan suatu ciptaan yang sangat amat baik, dan memang gitu Tuhan menciptakan semua manusia berbeda-beda, kelebihan kekurangan itu masing-masing berbeda, tapi kekurangan yang kita punya itu sebenarnya itu kita pakai itu sebagai salah satu cara untuk memuliakan Tuhan kita. Ya memang kadang tuh emang harus menerima gitu, memang gue nih nggak apa-apa kok, that's okay kayak gitu kan, dan lewat kekurangan kita pasti kan bakal bisa bantu kita selalu kayak gitu, dan kita bisa memahami kekurangan kita itu untuk menjadi salah satu sarana untuk memuliakan Tuhan. Kayak gitu sih Kak, mungkin kalian boleh menambahkan. Thank you. Nah, bener banget teman-teman. Tadi kan udah stop bandingin tuh sama diri sama orang lain. Terus yang kedua, miliki saat teduh biar kita di recharge kembali sama Tuhan. Yang ketiga adalah temukan circle yang supportive. Tuh bener banget. Karena kamu pertama nih, stop bandingin, kamu taruh di pikiran kan. Udah gak mikirin orang, mikirin diri kamu. Gimana manage your time. Terus yang kedua, kamu ubah di hati kamu tuh, kamu ganti. Tadinya kosong, sekarang diisi sama firman Tuhan nih, biar kamu damai sejahtera. Yang ketiga, itu surrounding kamu. Karena no matter how hard kamu mencoba untuk self-develop kamu sendiri, tapi kamu juga perlu orang-orang yang kamu lihat, yang juga membangun kamu. Bener banget, kamu perlu circle orang-orang yang mendukung kamu ke hal yang bener. Ya, karena teman-teman, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa salah pergaulan. Dan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa sih di sini pengen banget hidupnya seburuk orang itu ya, seburuk-buruknya orang itu? Lu pasti nggak akan mau hidup lu buruk sebenarnya. Dalam hati pasti nggak ada orang yang pengen hidupnya nggak bagus. Pasti pengen hidup yang baik. Dan aku percaya kok kalau orang yang baik sekitar kita bersyukur. Berdoa Tuhan kasih bangkitin orang-orang yang baik yang membangun kamu, yang datang sama-sama kamu. Supaya bantu hidup kita. Karena kita kadang-kadang masih belum bisa kan lihat mana yang baik, mana yang benar. Nah, karena teman-teman, gak semua hal yang baik tuh benar, tapi semua hal yang benar pasti bawa kebaikan. Although it hurts, sometimes kamu harus say no ke circle kamu yang misalnya salah. Yuk, udahlah Bray, kita gini aja, gini lakukan hal-hal ini gitu. Terus untuk lo bisa bilang no, kadang-kadang lo nyakitin orang itu, dia akan unfollow lo dan bilang ke orang-orang. Tapi kalau lo punya standar hidup, dan lo tahu apa yang benar, lu akan lebih memilih apa yang Tuhan bilang. Karena again, hidup lu bukan hidup lu sendiri. Hidup lu ada milik Tuhan. Itu yang dan kalau self love itu benar banget, aku setuju ya tentang self love itu. Lagi quarter life crisis, kita pun tahu kalau misalnya hidup kita tuh perlu kita sendiri juga nyadar, oh, aku tuh berharga. Lu mesti ngomong sama diri lu sendiri kayak gitu. Gue punya temen super baik, super pintar, tapi somehow
dia juga menemukan this one ini kayak benar-benar kayak membuat dia downgrade gitu loh, dan dia sedih akan hal itu. Buat aku sedih, aku sebagai teman sedih dong. Akhirnya kenapa nggak kita lakukan action? Ambil post-it, tulis hal-hal baik tentang diri kamu, tempel di mirror kamu. Tiap bangun kamu lihat wajah kamu, sebutin kata-kata yang baik. Untuk apa? Bangkitin self love. Kalau kamu mengasihi diri kamu nggak perlu bandingin sama orang lain, tapi kamu tahu kamu cukup, kamu punya Tuhan, circle kamu bagus, you're trying to build a good circle, jadi berkat di sana, dan you have self love, kamu love yourself. Itu teman-teman, bener banget, aku setuju. Thank you. Iya, aku boleh nambahin kali ya dikit. Kalau menurut aku ada satu. Boleh dong. Boleh banyak juga boleh kan ya. Kalau menurut aku ada satu lagi nih, yaitu tentang role model. Kalau menurut aku, kita tuh harus punya role model. Maksudnya buat aku sendiri nih ya, butuh banget yang namanya role model. Atau kayak teladan yang dapat kita, ya bisa dibilang panutan lah. Kayak buat hidup, nah kalau buat aku sendiri, role model aku itu Tuhan Yesus. Jadi setiap kalau misalnya lagi ada masalah hidup, kayak how I deal with it itu aku lihat dari firman Tuhan. Pokoknya aku lihat gimana sih Tuhan Yesus bisa melalui itu. Jadi aku kayak, oh Tuhan Yesus aja bisa kayak gitu. Nah kalau dari aku kayak gitu. Oh, bagus juga itu role modelnya Tuhan Yesus. Nggak nyangka gue. Definisi pikul salib banget sih. Bener-bener. Ya kan. Setelah tadi apa yang udah gue dengerin dari Kak Hana sama yang lo berdua nih, Sani sama Jenny bilang, kayak apa yang membandingkan diri dengan orang lain, terus itu nggak boleh dilakuin. Terus miliki saat teduh, circle yang suportif, habis itu self love penting, lalu lo harus punya role modelnya harus yang baik, yang jelas ya, contohnya kayak Tuhan Yesus tadi itu, parah, keren banget. Berarti apa yang bisa gue ambil tuh intinya ketika harus memenuhi yang rohani dulu, dari dalam, dari internal, selain yang eksternal. Berarti bukan apa yang harus lo ubah, tapi siapa yang harus lo cari. Maksudnya tuh kayak inti dari semua kehidupan tuh kan Tuhan Yesus gitu loh. Lo cari dulu coba Tuhan Yesus ada di mana, kemana harus lo cari. Nanti secara otomatis tuh pasti kehidupan lo bakal berubah, tau gak sih? Kayak semua yang lo lakuin pasti bakal bisa menjadi karya yang terbaik buat versi diri lo sendiri, karena lo udah dapetin satu nih, Tuhan Yesus itu, gitu. Dari gue sih itu ya. Mungkin mantep banget. Iya bener banget, jadi udah baik diri lu, mantep banget, bener sih, bener aku setuju banget. Karena kalau misalnya kita masih quarter life crisis dan kita mau coba menang nih dalam quarter life crisis dan kita mau coba bertahan, tapi kalau kita masih mikirin tentang gimana ngubah di luar, pada dalamnya masih rusak, kayak gimana caranya ya kan. Jadi kita kenapa enggak, kita mesti bangun fondasi yang kuat dalam kita sendiri dulu. Cari tuh orangnya gitu, kita benar-benar harus cari Tuhannya dulu biar dia bantu kita buat bisa bertahan walaupun lagi quarter life crisis. Thank you loh teman-teman, seru banget nih. Thank you Kak, mantep banget emang. Wow, seru banget sih ya pembahasan kita pada episode kali ini. Pembahasan yang kali kita bahas itu aku belajar banyak hal-hal baru sih Kak. Thank you banget ya Kak. Terus kayak aku belajar tentang kehidupan nih lebih lagi, terus hubungan sama Tuhan kayak gitu. Aku mau ucapin thank you buat Kak Hana sebagai narasumber kita pada podcast kali ini. Pokoknya terima kasih, semoga sehat selalu. God bless you Kak. Amin. Thank you teman-teman semuanya. Thank you banget Sani, Jennifer, dan juga Nicholas. God bless you. Dan juga aku mau ucapin thank you juga buat teman-teman yang udah nemenin aku di sini. Ada Sani. Thank you ya guys. Dan juga sekian terima kasih dari episode kali ini. Mohon maaf nih apabila ada salah ucap atau ada salah tingkah laku. Semoga dapat dimaafkan ya. Thank you semua yang sudah mengikuti podcast kali ini. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Dadah. See you next episode. Dadah.